boleh lelah tapi nggak boleh nyerah. Injil harus diberitakan baik tidak baik keadaannya. Semangat hamba-hambanya yang luar biasa. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Barakallah. Shalom Indonesia. Nah, makanya tim kami masuk ke sana supaya anak-anak pesantren itu tidak curiga, banyak bertanya. Kami berpakaian seperti ini. Coba lihat belakangnya semua. Lihat. Oke. Nah, coba. Ini masyarakat menganggap ini adalah kitab Quran. Padahal ini kitab suci Injil. Seolah-olah mirip Al-Quran, jadi berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Islam, mayoritas di negeri kita harus tetap waspada terhadap misi pemurtadan misionaris. Ada 3 pemuda atau bapak-bapak yang berada di Indragiri Hilir, Riau. Mereka menyamar menjadi ustadz. Mereka berpenampilan seperti orang muslim untuk mengelabui orang-orang Islam dengan tujuan yaitu misionaris, yaitu tujuan pemurtadan terhadap umat Islam agar bisa menarik simpati umat Islam dan akhirnya umat Islam akan masuk kepada agama yang mereka bawa. Haleluya, salam satu tubuh Kristus. Inilah kami, hamba-hambanya, para senior dan penisepuh di pedalaman Indragiri Hilir. Ya, sekarang kami ada di IHS 2. Wih, kami sudah sampai setelah 1 jam lebih di speed. Bapak Pendeta Mulyono sing ganteng. Mulyantono. Oh, pamit. Bapak Pendeta Mulyantono sing ganteng, Bapak Pendeta Hia sing guanteng. Kami semua bertiga ini pakai peci loh, saudaraku. Keren. Nah, ini luar biasa ini. Ini kami sudah sampai. Ini lokasi kami. Akan ada KKR siang ini. Haleluya. Ini hamba-hamba yang sudah menanti kami. Wih, mantap. Kita sampai, haleluya. Jadi boleh lelah tapi nggak boleh nyerah. Injil harus diberitakan baik tidak baik keadaannya. Semangat hamba-hambanya yang luar biasa. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Barakallah. Shalom Indonesia. Misi mereka yaitu salah satunya yang misionaris pemurtadan terhadap akidah umat Islam. Dan kita ketahui bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela mereka terhadap agama Islam sehingga kita masuk kepada agama mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120, "Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu wahai Muhammad sebelum engkau masuk kepada agama mereka. Dan juga di daerah lain ada bapak-bapak beserta keluarganya dengan misi misionaris. Mereka sudah terang-terangan masuk kepada pesantren. Mereka berpakaian rapi seperti layaknya seorang ustadz. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih Yesus, kami sekarang ada di tol Solo ke Semarang. Jadi ke Semarang nanti ganti mobil lagi. Kami berangkat hari apa itu kita berangkat ya? Santai-santai aja. Hari apa kita berangkat? Rabu. Hari Rabu. Kamis, hari Kamis, saudara. Kita berangkat hari Kamis. Dan kami waktu masuk ke pesantren yang di Karanganyar Solo itu, kecamatannya apa? Gendangrejo ya, kecamatan. Makanya tim kami masuk ke sana supaya anak-anak pesantren itu tidak curiga, banyak bertanya.
Kami berpakaian seperti ini. Coba lihat belakangnya semua. Lihat. Oke. Nah, coba. Saudara. Jadi makanya nih berpakaian seperti ini biar anak-anak pesantrennya tidak curiga banyak bertanya gitu ya. Wah, cerdik juga nih ya, licik ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu tuh apa tadi katanya? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kayaknya itu sih memang slogan mereka atau ajaran mereka gitu ya. Pakaian seperti ini. Coba lihat belakangnya semua. Nih dengerin ya. Ya. Oke. Coba. Saudara, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katanya, berarti memang ajaran mereka begitu ya. Kalau ketemu orang Yahudi seperti Yahudi, ketemu Yunani seperti Yunani. Gitu. Bukan sifatnya, tapi pendekatan-pendekatan yang tidak melanggar firman kita boleh. Padahal di dalam agama mereka pun yang namanya taqiyah tidak boleh, yaitu berpura-pura. Ya jadi pendeta ini ya mereka memirip-miripkan, kalau ketemu orang Yahudi mereka seperti Yahudi, kalau ketemu orang Nasrani mereka seperti Nasrani, dan kalau ketemu orang Islam mereka seperti Islam, kayak gitu. Bahkan di daerah lain mereka sudah menyebarkan yaitu kitab-kitab Injil untuk disebarluaskan dan dibaca oleh umat Islam, dan akhirnya misi mereka tercapai, yaitu demi pemurtadan umat Islam. Injil. Ini kitab-kitab Injil yang sudah dibagikan kepada masyarakat yang awam yang belum tahu mengetahui tentang Islam yang sebenarnya. Ini masyarakat menganggap ini adalah kitab Quran, padahal ini kitab suci Injil. Ini jelas di sini. Ini Kristenisasi. Ini kristenisasi, misionaris dari orang timur ini. Dari NTB orangnya. Bapak Martin yang sudah membagi-bagikan ini Al-Injil seolah-olah mirip Al-Quran, jadi berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Dan dia melakukan semacam baiat suruh syahadat kepada para murid-muridnya. Syahadatnya syahadat penyesatan. Bahkan ya oleh karena itu ya salah satu bentuk dari dibentuknya Dewan Dakwah yaitu demi terwujudnya atau bisa membentengi umat dari pemurtadan misionaris atau para pendeta. Karena terkhusus di daerah-daerah pedalaman, ya selain mereka menyebarkan agama mereka, ada juga iming-imingi dengan biasanya sembako, uang, dan yang lainnya. Ini sangat fakta. Bahkan pernah terjadi juga di kampung saya dulu, ya misi misionaris yaitu mereka menyumbang sumur bor dan kamar mandi atau WC, tapi tujuannya yaitu untuk memurtadkan umat Islam yang ada di sana. Alhamdulillah setelah terciduk tidak terjadi pemurtadan, dan akhirnya mereka ditangkap dan diserahkan kepada kepolisian. Ini juga sangat miris. Kenapa? Karena kita ketahui bahwasannya kita sebagai umat Islam, agama yang Allah ridhoi dan Allah cintai dan agama yang paling benar, tentu kita tetap waspada terhadap misi mereka, karena akan merusak bahkan bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Demi mengelabui umat Islam, bahkan layout atau sampul dan isinya sekarang kitab Injil berbahasa Arab, padahal kita ketahui bahwasanya kitab Injil berbahasa Ibrani. Dan kita ketahui bahwasanya kitab Injil yang sekarang bukan asli lagi, sudah dimodifikasi oleh para pendeta demi mengelabui umat Islam. Ya. Ini tempat apanya ini? Ini buat ngaji santri. Oh, ngaji santri ya. Ini tempat ngaji santri ya. Assalamualaikum. Ya ya. Oke. Dan bahkan ajaran mereka atau slogan mereka yaitu licik seperti merpati, licin seperti ular, atau kebalikannya, licik seperti ular, tulus seperti merpati.
Ini menggambarkan bahwasanya di dalam agama mereka yaitu boleh bertakiyah atau pura-pura demi terwujudnya misionaris atau pemurtadan terhadap agama Islam. Ya, kalau mereka minoritas seperti ini, bahkan apalagi kalau mayoritas, ya. Karena misi mereka yaitu membumikan ajaran Bible, padahal ajaran kitab Injil yang murni sudah tidak lagi mereka pergunakan, ya. Kalau kitab Injil yang murni mereka pergunakan, tentunya mereka akan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi malah kebalikannya, mereka membenci Nabi Muhammad dan menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan, ya, Trinitas, ya. Padahal dalam ajaran kita, ya, agama yang benar yaitu satu, ya, yaitu Islam, dan Allah itu esa, ya, tidak diperanak dan tidak diperanakan. Dan mungkin karena kemarin ada oknum ustadz yang mengatakan bahwasannya surat Maryam ayat 30-31 mirip dengan ajaran Yohanes. Padahal kita ketahui bahwasanya ajaran Yohanes tersebut sudah dibantah sebenarnya dengan surat Maryam ayat 30 tersebut. Tapi ya nggak tahu ustadz yang memiripkan tersebut mudah-mudahan sudah meminta maaf kepada umat Islam. Berikut pernyataan dari Ustadz Mujiman Hafizahullah Ta'ala. Apakah surat Maryam ayat berapa tadi? 30, 31 dan Yohanes pasal 3 ayat 16. Apakah mirip? Ya tidak mirip, karena konsepnya berbeda. Konsep di dalam agama kita, Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Sementara konsep di dalam agama Nasrani itu adalah sebagai anak Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.